Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Eka Fadila, selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan Kependudukan. Perkenalkan, saya Nofrida Sarimonte dengan nomor absen 13 dari Program Studi Administrasi Publik. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori kependudukan. Seperti yang kita ketahui, teori kependudukan sangat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk, karena memuat tentang kelahiran dan kematian untuk mengetahui apakah penduduk mengalami peningkatan ataupun mengalami penurunan. Terdapat 4 teori kependudukan yang akan saya bahas pada video kali ini, mulai dari teori primalthusian sampai pada teori yang berkembang pada era modern yang dikembangkan oleh para ahli dan memiliki implikasi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat. Berikut pembahasan dari materi tersebut. Dalam perkembangannya, teori penduduk dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Antara lain, yang pertama teori primalthusian. Berdasarkan pendapat teori ini, dapat diambil beberapa isu penting mengenai perhatian para ahli terhadap isu kependudukan, yaitu kependudukan tidak hanya dipahami sebagai isu tunggal yang independen atau terlepas dari isu lainnya atau konsekuensinya. Dan pentingnya dua aspek, yaitu kualitas dan kuantitas penduduk. Teori ini berfokus pada analisis data demografi untuk memahami pertumbuhan penduduk dengan cara melakukan analisis terhadap angka kematian dan juga angka kelahiran. Selanjutnya yang kedua ada teori Malthus yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus. Teori ini sangat menarik dalam arti bahwa keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan bahan makanan diformulasikan secara jelas. Malthus berpendapat bahwa penduduk bila tidak dicegah akan mengalami kenaikan secara geometri, sedangkan penghidupan akan mengalami kenaikan secara aritmatika. Malthus juga menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung. Selanjutnya, teori yang ketiga adalah teori sosialis. Karl Marx dan Friedrich Engels sangat menentang teori Malthus dengan prinsip bahwa tidak ada hukum kependudukan yang bersifat umum atau general population laws. Kondisi penduduk menurut mereka sangat tergantung pada kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Ketidaksetujuan mereka terhadap ide Malthus adalah tentang pertumbuhan bahan makanan, di mana mereka mengatakan bahwa ide tersebut tidaklah benar. Selama tidak ada alasan untuk curiga bahwa sains dan teknologi mampu meningkatkan produksi bahan makanan atau barang lainnya sama seperti pertumbuhan penduduk. Kemiskinan menurut Karl Marx dan Friedrich Engels disebabkan oleh organisasi masyarakat, khususnya pada masyarakat kapitalis. Yang terakhir, teori transisi demografi yang didasarkan atas data kuantitatif. Pada masa itu, ide pertama kali ini dikembangkan oleh Warren Thompson pada tahun 1929. Ia mengamati pola pertumbuhan penduduk di beberapa negara. Ia melihat bahwa ada 3 jenis pola pertumbuhan penduduk, yaitu yang pertama, kelompok A, yaitu negara-negara
yang mengalami perubahan pertumbuhan alami yang sangat tinggi ke pertumbuhan yang sangat rendah. Yang kedua, kelompok B, yaitu negara-negara yang mengalami penurunan baik kelahiran maupun kematian. Penurunan kematian adalah sama atau bahkan lebih cepat dibandingkan kelahiran. Yang ketiga, kelompok C, yaitu negara-negara yang baik kelahiran maupun kematiannya belum mengalami perubahan, artinya masih sangat tinggi. Demikian pemahaman materi mengenai teori kependudukan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.